Rahmat, selamat bertugas kembali dan utamakan keselamatan. Terima kasih. Pemirsa, jelang pelaksanaan mudik Lebaran, Kementerian Pekerjaan Umum berupaya untuk melakukan optimalisasi sejumlah infrastruktur dan juga fasilitas, termasuk rest area yang akan dilalui oleh pemudik. Menteri PU Dodi Hanggodo dan jurnalis Berita 1 Soza Hutapea melakukan sidak dan meninjau langsung kondisi jalan dan rest area yang berada di kilometer 57 ruas tol Cikampek. Berikut liputannya untuk Anda. Kesuksesan pelaksanaan mudik setidaknya meliputi 3 hal. Yang pertama, infrastruktur, regulasi, dan perilaku. Dan untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan mudik tahun 2025 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan mandat untuk memastikan kesiapan infrastruktur beserta dengan seluruh sarana dan prasarananya. Lantas, bagaimana Kementerian Pekerjaan Umum akan memastikan untuk mencapai target tersebut? Inilah Berita 1 Spesial bersama saya Soza Hutapea. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo. Halo Bapak, apa kabar? Sore Mbak, sehat. Mbak sehat Mbak ya? Sehat dong Bapak. Bapak, sekarang kegiatan apa nih Pak yang akan kita lakukan? Kita akan ke KM 57 Cikampek, basically untuk ngecek kualitas standar pelayanan minimal dari jalan tol. Seperti apa, kemudian standarnya itu sudah sesuai dengan, sebenarnya ada Permen PUPR tahun 2004 ingat saya. Itu yang mengatur minimum standar minimal jalan tol itu seperti apa gitu. Itu yang harus kita cek secara berkala. Sorry, 2014, Permen 19 berapa 2014 itu yang kita mesti cek. Apakah mereka walaupun sedang tidak mengajukan permohonan kenaikan tarif, tapi tetap saja standar pemenuhan minimal itu standar pelayanan dipenuhi gitu. Nah, itu. Baik. Nah, untuk memberikan pandangan nih Pak, kan pemirsa Berita 1 mungkin masih agak awam nih Pak. SPM itu apa sih? SPM ini kan standar pelayanan minimum. Betul. Ya Pak ya. Apa saja Pak yang dicangkup dalam SPM tersebut? Ada beberapa kriteria, kalau nggak salah sekitar 8-9 gitu. Tapi yang basically adalah bagaimana sih jalan tol itu memang kualitasnya adalah kualitas prima gitu. Oke. Harusnya kan jalan tol itu ya kemiringannya benar gitu kan, terus nggak bergelombang, tidak hanya jalan saja, tidak ada lubang, tidak hanya jalan, tapi juga kemudian kan jalan tol itu kan selalu dilengkapi dengan tempat rest area. Nah, rest areanya itu kan juga ada jalan di situ kan. Betul. Ya, meyakinkan juga bahwa aksesnya in out, tempat parkir segala macam juga optimum, nggak ada lubang-lubang, nggak ada gelombang, drainasenya kayak apa gitu. Baik, dan sekarang kita akan menuju ngecek langsung di rest area kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek. Betul. Baik, pemirsa ikuti terus perjalanan kami menuju ke titik lokasi untuk melihat bagaimana terkait dengan standar pelayanan minimum tersebut. Baik, Pak Dodi, sambil kita menuju ke lokasi, mungkin Bapak boleh menceritakan dulu Pak, apa sebenarnya yang menjadi trigger bagi Bapak berinisiatif untuk mengecek SPM ini Pak? Oke. Sebenarnya SPM ini, ya saya kan orang baru ya di dunia ini ya. Jadi bahasa SPM itu saya dengar pada saat saya rapat kerja dengan Komisi 5 pertama kali. Pada awal-awal saya dulu dilantik lah. Tapi kok saya melihat dengan berjalannya waktu kok bukan kritik lah ya, saran dari Komisi 5 itu kok sepertinya sama teman-teman di kantor ini kok sepertinya akutanku dicuekin gitu loh. Yang sering dikeluhkan kan sebetulnya yang dikeluhkan pertama kali adalah jalan-jalan ini kan ada yang suka bumpy tuh. Betul. Ya kan di beberapa ruas lah. Terus kalau yang ke arah Bandung itu kan agak miringannya kan KNKT bilang terlalu miring dan seterusnya lah, macam-macam lah ya. Kemudian menyebabkan kecelakaan dan seterusnya. Ada lagi dikeluhkan masalah rest area. Oke. Masuk keluarnya jalannya lubang-lubang gitu. Terus toilet kurang oke gitu-gitu. Nah,
saya dapat info ini selain dari Komisi 5 DPR RI, terima kasih pada Komisi 5 DPR RI. Saya juga dapat info dari asosiasi pemilik rest area di seluruh jalan tol di Indonesia. Mereka suatu ketika audiensi mengatakan hal yang sama. Kaget saya, lu kok bisa gitu. Terus saya teleponlah direksi, salah satu direksi Badan Usaha Jalan Tol ya, dibetulin. Tapi kan maksud caranya begitu gitu ya, kan nggak fair lah ya, nggak proper juga bagi kelangsungan tidak pelayanan gitu, masalah, betul. Pak, ya? Berarti ini berangkat dari kegelisahan Bapak ya? Saya gelisah, kalau saya ya itu masyarakat marah, masyarakat itu kan diwakili oleh DPR. Komisi 5 DPR RI, kemudian asosiasi juga marah gitu-gitu loh. Baik, berarti untuk dapat menyelesaikan terkait dengan persoalan ini, Betul. Langkah pertama yang Bapak lakukan adalah kita cek lapangannya langsung ya Pak? Supaya saya juga tahu masalahnya sebenarnya kayak apa. Sebetulnya sih saya juga kan pengguna jalan tol gitu kan, walaupun sekarang nggak kayak dulu. Kalau dulu kan saya Jakarta Surabaya itu sering setir sendiri lah. Ya sekarang kan sudah jadi menteri kan mungkin saya setir sendiri. Kalau saya juga dulu merasakan hal yang sama sebetulnya. Baik, karena pernah menjadi posisi sebagai masyarakat ya Pak ya, yang merasakan bagaimana jalan tol ini dalam kondisi fit itu sangat penting dan sangat vital ya Pak. Super. Baik. Nah, kemudian Pak, seberapa luas sebenarnya dampak kondisi jalan tol yang baik ini nantinya akan berpengaruh untuk kehidupan masyarakat? Khususnya kita mungkin konteksnya agak kerucutkan sedikit Pak. Event paling besar di depan mata kita adalah menyambut arus mudik 2025. Seberapa vital Pak kondisi jalan tol ini harus fit? Harus sangat fit kan, karena kan namanya juga jalan tol kan. Jalan tol ini kan kadang-kadang kalau pas kita memang lagi momen-momen khusus, libur Natal, Tahun Baru, Lebaran, kadang-kadang harga kan nggak terlalu dipikirin kan. Perlunya cepat sampai ke tujuan kan. Makanya kualitasnya benar-benar harus sesuai ya. Kan kita tahu kan ada harga ada rupa ya. Makanya sekarang kan ada harga tapi rupanya kok nggak pas gitu kan gitu loh. Nah kita lihat lah misalnya paling gampang tuh beberapa tahun lalu kan bisa dilihat tuh bagaimana seorang membludak di rest area itu nggak tertampung. Karena orang kan biasanya kalau kita ngomong Lebaran, orang kan berangkatnya pada saat masih Ramadan. Betul. Jadi manakala kemacetan super tinggi di jalan tol, ujung-ujungnya kan mereka harus masuk ke rest area untuk berbuka puasa, ya kan? Kalau rest area udah nggak sanggup kan, jadi kayaknya mereka berhenti di pinggir-pinggir jalan kan lebih membahayakan pengguna jalan tol yang lain gitu. Jadi sangat penting, Mbak. Baik, nah ini kan memang orang-orang mungkin kalau misalnya menonton apa yang kita berbincangkan hari ini, mungkin ada yang merasa sepertinya masih jauh nih persiapan untuk menuju ke arus mudik. Padahal sebenarnya tidak ya, Pak ya? Enggak. Sudah di depan mata ini. Ya. Harus kita mulai dari hari ini. Makanya kemarin kemudian kan ada di Komisi 5 kita lakukan review kan apa yang dikerjakan kemarin, sekaligus kita bicarakan kira-kira ke depan apa yang mesti kita perbaiki. Sudah sebelumnya pun saya sudah intensif diskusi dengan Pak Menteri Perhubungan kira-kira apa yang bisa kita kerjakan bersama agar proses arus mudik nanti di Lebaran itu jauh lebih smooth. Yang kita lihat masalah kan misalnya antrian di Pelabuhan Merak tuh. Ya, kita lagi Pak Menteri udah pikirin tuh beberapa pelabuhan di samping bisa menjadi support. Tapi yang jadi masalah kan jalannya. Ya. Jalannya kurang pas, jalannya terlalu kecil, kurang lebar, jalannya lubang-lubang. Itu kan juga itu menjadi tugas kami sebagai pekerjaan umum untuk beresin itu. Sehingga pada hari H karena betulnya jalan kan nggak bisa satu kali 24 jam, nggak mungkin kan? Tidak ada mungkin waktu. Pakai sistem XKS ya. Apalagi sepanjang itu sekian puluh kilometer. Betul, tidak itu, mungkin pakai sistem kebut semalam nggak SKS nggak bisa. Jadi lebih baik memang lebih awal karena ada banyak hal yang harus diperhatikan. Betul ya Pak sekali. Ya. Betul. Nah, Bapak sendiri mempunyai target nggak Pak untuk kurang lebih 5 pekan lagi menuju awal bulan Ramadan sampai dengan arus mudik nanti. Kira-kira Pak, akankah semua rest area khususnya di tol Trans Jawa ya, kita berbicara betapa vitalnya ruas tol Trans Jawa ini akan dilakukan inspeksi Pak untuk memastikan kondisinya dalam kondisi yang fit? Betul. Harus. Target saya sih paling lambat 3 minggu sebelum hari H itu semua ini sudah optimum, terus nggak ada lagi tuh preservasi jalan-jalan nasional sudah berhenti karena kan kalau ada preservasi jalan nasional kan otomatis mengurangi kecepatan perjalanan para pemudik kan. Betul. Jadi paling lambat 3 minggu saya akan stop tuh. Ya. Nah, Pak,
Tapi selain terkait dengan kondisi SPM tersebut, beberapa hal juga yang dinantikan oleh masyarakat yang akan melaksanakan arus mudik kan, ada nggak sih jalur-jalur tol fungsional lain mungkin yang akan dibuka atau yang akan dicek juga kesiapan? Nah, untuk hal ini apa yang bisa diupdate, Pak? Yang sementara waktu sih karena gini kan masih ada beberapa tol yang kita memang sedang coba kebut selesaikan, sehingga kemudian bisa minimum kita fungsionalkan. Cuman saya belum cek lagi mana yang kira-kira dalam waktu let's say paling lambat mungkin sebulan lagi maksimum ya, maksimum sebulan setengah lagi itu sudah bisa kita operasikan secara fungsional. Karena tol fungsional ini tidak bisa ngomong tolnya fungsional ansih, kita juga melihat exitnya. Ya, Pengalaman kemarin waktu kita buka Klaten Prambanan fungsional, arterinya nggak sanggup. Oh, oke. Jadi macet panjang sampai ke Kartosuro sana. Baik. Macet panjang, jadi kan dia sama masalahnya apa? Ternyata kita lihat traffic light lainnya terlalu banyak, terlalu banyak U-turn. Jadi akhirnya nggak yang dari arah Klaten ke Prambanan lewat jalan nasional tidak bisa lancar. Ketambahan lagi exit dari tol Klaten Prambanan. Sudah kalau ini. Baik, berarti dipersiapkannya tidak bisa setengah-setengah, Nggak tapi bisa, Bu. sampai ke jalur arteri juga Even dipastikan. jalan fungsional, jalan tol fungsional itu nggak bisa setengah. Pengalaman kemarin Nataru, exactly. Tolong semua, Bu. Tolong, boy. Belum lebaran nih kayak begini nih. Iya, betul, ini nih Pak ya contohnya ya. Segede gambreng. Gitu. Teman-teman bisa lihat di sini ada jalan, kondisinya memang berlubang ya Pak. Aduh, ini kan nih. Ini di depan kita semua. Baik. Ini banyak banget ya Pak ya titik-titiknya makanya Pak. tuh lihat tuh. Di ramnya aja nggak mulus. Iya. Parah ini. Cek. Sip. Oke lah Pak, toilet. Gimana Pak? Tadi lihat kondisi. Toilet sih oke. Oke, aman ya, Pak? Oh, toilet oke. Toilet oke. Yang parah di jalan nih, jalan in out kayaknya. Pengelolaan sih kayaknya oke nih. Yang masalah tuh infrastrukturnya ya mesti Perbaikan. diberesin. Ini belum peak hour nih, the peak season repot semua kita. Ini kondisi jalan Ini begini nih udah tuh. seperti ini. Be another issue tuh. Baik, jadi Pak Dodi setelah melihat bagaimana kondisi di rest area 57, apa yang menjadi catatan Bapak Pak? Ya kalau saya lihat secara keseluruhan sih dari sisi pengelola rest area sih sudah oke ya. Cuma yang jadi masalah adalah support dari BOJT kepada infrastruktur pendukungnya sepertinya masih kurang nih. Lihat nih, paving blocknya udah masih berantakan. Kita tadi dia di depannya kelihatan kan akses masuk udah bolong sana bolong sini. Saya yakin nanti pas akses keluar juga akan mengalami hal yang sama tuh. Baik. Jadi itu akan menambah waktu masuk, waktu keluar bagi pengguna rest area. Padahal ini kan rest area utama nih. Betul sekali. Begitu kita turun dari MBZ kan langsung ketemu ini nih. Kalau lapar atau apa kan langsung ketemu ini nih. Baik, berarti ini menjadi PR ya Pak ya. Nah, setelah PR melihat besar. kondisi lapangan seperti ini, apa yang akan Bapak lakukan Pak ke depannya Pak? Berarti langkah paling awal ya mungkin? Yang paling awal ya ini harus kita perbaiki. Jadi ini kan punyanya Jasa Marga ya. Jasa Marga nanti mungkin saya panggil direksinya, saya mau diskusikan masalah lu apa sih kok sampai ini dibiarin gitu. Kemudian nanti Pak, untuk ini kan juga menjadi hal penting menyambut arus mudik lagi. Betul, Apalagi goalsnya setelah arus mudik untuk dapat nyaman dan juga lancar Pak. Zero accident kan juga ini menjadi salah satu hal penting. Jadi main goals besarnya itu adalah zero accident gitu. Nah, tapi kan in between kita dalam di depan muka kita hari ini adalah persiapan Lebaran kan 2025, sudah tinggal beberapa bulan lagi. Jadi saya akan pastikan jajaran saya dalam hal ini pada pengelola jalan tol lebih firm kepada usaha jalan tol terkait yang begini-begini nih. Harus segera diberesin sehingga pada saat Lebaran tadi sudah ada begini-begini. Harapan saya sih
para pengguna jalan tol in and out itu smooth gitu loh. Smooth. Ini kan agak susah kita ngomong mengatakan masuk cuma boleh 10 menit, pasti kan susah. Masuknya itu setengah mati, ya kan? Baik, masuknya Tidak hanya ada antrian, tapi juga jalannya bergelombang, gitu kan? Nanti kalau ada senggolan, ya 10%, 20%, 30% pasti ada salah kita kalau jalannya begini kan? Terakhir mungkin Pak, kolaborasi akan dilakukan dengan pihak mana saja untuk memastikan mudik ini persiapannya aman, nyaman, dan lancar, apalagi cuaca nih Pak? Kalau itu sih selalu kita yang paling utama dengan Departemen Perhubungan, karena dia pengambil utama kan dengan Korlantas, ya kan? Karena kan dia yang memiliki kewenangan penegakan hukum lah, pasti itu dengan semua itu. Kalau cuaca ini jadi gini, Kementerian Pekerjaan Umum ini tidak hanya memastikan bahwa jalan tol, jalan nasional, semua jalan itu kemantapannya maksimal. Kalau jalan tol kan, jalan nasional, jalan tol itu kan mesti di atas 90%, gitu kan. Tapi ada fungsi lain, yaitu kita harus mempersiapkan diri juga menghadapi bencana. Longsor, banjir, di mana-mana begitu. Jadi kayak kemana pada saat Nataru, kita menyiagakan alatan berat di beberapa titik yang kita anggap sering longsor, sering banjir. Nggak cuma alat berat, tapi juga material sirtu, geobek dan seterusnya. Baik, dan sidak sendiri akan lakukan cukup rutin Pak untuk memastikan. Iya, harus wajib. Baik, untuk menyambut. Dan ini bentuknya harus sidak. Ini juga masalah di saya, ya kan? Misalnya, ini kan jalan tol Jasa Marga. Komisarisnya sekjen saya, kan jadi konflik of interest. Itu sebabnya tadi saya harus sidak. Baik, kita akan kawal terus Pak terkait dengan bagaimana PU akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan bagi publik, terkhususnya menyambut juga ya Pak event besar tahun ini, arus mudik Lebaran tahun 2025. Terima kasih Bapak Menteri Pekerjaan Umum telah berbagi. Mohon maaf nih hujan-hujan jadi ya. Mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik, dan pemirsa, demikianlah berita satu spesial bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo langsung sidak ke salah satu ruas tol, yaitu di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Akhir kata saya Souza Hutape atas nama seluruh kerabat kerja bertugas